STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kemudian salawat teriring salam tentunya tidak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali di sore hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali bisa melanjutkan pelajaran rutin kita setiap sore Kamis, membahas tentang perjalanan hidup para nabi dan rasul yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan pertemuan kali ini kita sampai di pembahasan tentang seorang Nabiullah, Nabi Lut alaihi salam. Kisah tentang Nabi Lut adalah kisah yang cukup penting untuk diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Dan kita tahu bersama bahwa Nabi Lut alaihi salam itu telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada suatu kaum yang melakukan perbuatan yang sangat keji. Yang kaum tersebut telah diadab oleh Allah Azza wa Jalla dengan adab yang sangat pedih dan mengerikan. Dikarenakan mereka melakukan perbuatan yang sangat keji dan menjijikkan, itu perbuatan homoseksual. Oleh karena itu pembahasan detail tentang kisah ini beserta ulasan akan berbagai faidah dan peringatan-peringatan yang dapat kita petik dari kisah ini adalah pelajaran yang sangat penting. Mengingat di masa ini gencarnya gerakan-gerakan memasyarakatkan homoseksual. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di sebagian negara-negara kafir itu mereka telah melegalkan pernikahan sejenis ini. Ya, termasuk di antaranya negara-negara besar yang katanya mereka adalah negara-negara yang modern, negara yang berpikiran maju ke depan, seperti Amerika, Inggris, Perancis, dan negara-negara kafir lainnya. Ya. Dan kalau sekiranya praktik pernikahan sejenis ini, perbuatan LGBT ini, itu muncul dari orang-orang kafir, maka itu adalah hal yang wajar. Karena memang mereka adalah sahabat karibnya iblis. Mereka berfantasi dan berimajinasi seliar-liarnya demi untuk memuaskan syahwat mereka, hingga mereka melanggar batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Namun hal yang cukup menyedihkan, cukup mengerikan, tatkala praktik LGBT atau bahkan komunitas gay itu didapati dan ditemukan menjamur di negara-negara muslim, negara yang mayoritas penghuninya adalah orang-orang muslim. Ya. Dan lebih menyedihkan lagi, tatkala di sana ada sebagian figur masyarakat, sebagian orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat yang mengaku dirinya sebagai orang yang berpendidikan, berusaha untuk menyuarakan legalitas bahkan kehalalan kegiatan nista dan keji ini. Padahal kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat bejat, dan perbuatan yang sangat hina. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mensifati kaum Nabi Lut dengan 7 sifat yang buruk di berbagai ayat di dalam Al-Quranul Karim. Sifat yang pertama Allah Azza wa Jalla sebutkan mereka itu bahwa mereka adalah kaum musrifun, orang-orang yang melampaui batas di dalam berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-81, Allah Ta'ala berfirman, innakum lata'tunar rijala syahwatan min duni nisa bal antum qaumun musrifun. Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya kalian itu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsu kalian, bukan kepada wanita. Kalian ini benar-benar kaum yang melampaui batas. Kalau sekiranya perbuatan zina,
perbuatan yang normal antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dia melanggar aturan Allah Azza wa Jalla di dalamnya, itu sudah dikatakan sebagai perbuatan yang melampaui batas. Lantas bagaimana lagi perbuatan yang keji ini? Perbuatan yang menyalahi fitrah manusia, bahkan fitrah hewan sekalipun disalahi. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, bal antum qaumun musrifun. Kalian ini adalah benar-benar kaum yang melampaui batas di dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sifat yang kedua, Allah Azza wa Jalla namakan mereka sebagai kaum mujrimun, sebagai kaum yang pendosa kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-84, Allah Ta'ala berfirman, wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Allah Ta'ala mengatakan, dan kami hujani mereka habis-habisan dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan bagi para pendosa itu. Kemudian sifat yang ketiga yang Allah Ta'ala sifatkan kepada kaum Lut, yang mereka memiliki kebiasaan melakukan pernikahan sejenis, Allah sifatkan mereka sebagai kaum su', sebagai kaum yang teramat buruk. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-74. Allah Ta'ala berfirman, wa luton atainahu hukma wa ilma wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauma su'in fasiqin. Allah Ta'ala mengatakan, dan kepada Lut kami telah berikan kepadanya hikmah dan ilmu, dan kami telah selamatkan dia dari azab yang menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan yang teramat keji itu. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang buruk, lagi kaum yang fasik. Sekaligus Allah sebutkan sifat yang keempat, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Kemudian sifat yang kelima yang Allah Ta'ala sematkan kepada kaum LGBT, kaumnya Nabi Lut alaihi salam, Allah sifatkan mereka sebagai kaum yang bodoh, sebagai kaum yang goblok. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Naml. Allah berfirman di dalam surat An-Naml ayat yang ke-55. A'innakum lata'tunar rijala syahwatan min duni nisa bal antum qaumun tajhalun. Allah mengatakan, mengapa kalian ini mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsu kalian, bukan kepada wanita? Bal antum qaumun tajhalun. Kalian ini benar-benar kaum yang bodoh. Kalian ini adalah kaum yang benar-benar jahil. Lantas bagaimana seorang yang merasa dirinya sebagai tokoh, merasa dirinya adalah orang yang berpendidikan, justru berusaha untuk menyuarakan legalitas perbuatan yang keji dan menjijikkan ini. Sementara Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa perbuatan mereka tersebut adalah perbuatan kaum-kaum yang bodoh. Kemudian sifat yang keenam yang Allah Ta'ala sematkan kepada kaum Nabi Lut, Allah menyatakan bahwa mereka adalah kaum adun, kaum yang melampaui batas dan keterlaluan di dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 165 hingga 166, Allah Ta'ala berfirman, atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Allah Ta'ala mengatakan, mengapa kalian ini mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, dan malah kalian mengabaikan istri-istri kalian yang memang Allah Ta'ala ciptakan untuk kalian? Subhanallah. Allah telah menciptakan kaum wanita sebagai pasangan-pasangan mereka, tempat untuk mereka melampiaskan syahwat mereka. Namun mereka ternyata lebih condong, lebih bernafsu kepada laki-laki. Bahkan kata Allah Azza wa Jalla, bal antum qaumun adun. Kalian ini adalah benar-benar kaum yang melampaui batas di dalam melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian sifat yang ketujuh yang Allah Ta'ala sematkan kepada mereka, Allah menyatakan mereka itu adalah kaumun mufsidun, orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Karena tidaklah terjadi kerusakan kecuali di antara pintunya adalah perbuatan yang keji ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-30, Allah menyatakan, qala rabbin surni alal qaumil mufsidin. Tatkala Nabi Lut alaihi salam berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Tolonglah aku atas kaum-kaum yang berbuat kerusakan itu ya Allah. Perhatikan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bagaimana kaum Nabi Lut yang mereka memiliki kebiasaan pernikahan sejenis antara laki-laki dengan laki-laki, disifatkan oleh Allah, diponis oleh Allah dengan sifat-sifat yang buruk terbanyak di dalam Al-Quran.
Allah menyebutkan mereka dengan 7 sifat yang buruk. Kenapa bisa demikian jamaah yang dimuliakan Allah? Karena memang perbuatan dosa yang mereka kerjakan ini adalah perbuatan dosa yang keluar dari fitrah manusia. Perbuatan dosa yang merupakan salah satu bentuk kelainan jiwa. Bahkan hewan sekalipun, manusia, makhluk yang tidak berakal, itu tidak ada kita ketahui dari mereka yang suka melakukan hubungan sejenis. Berbeda dengan kaum LGBT yang memang Allah Ta'ala sifatkan mereka sebagai kaum yang teramat bodoh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Zina, para ulama sepakat bahwa dia adalah dosa yang besar. Dan para ulama juga sepakat bahwa zina itu tidaklah mengeluarkan pelakunya ke dalam dari agama Islam. Sekalipun dia nanti terancam akan mendapatkan siksaan Allah Azza wa Jalla, baik itu di alam barzakh ataukah di kehidupan akhirat. Tetapi para ulama sepakat, siapa saja yang menganggap zina adalah sebagai perbuatan yang halal, maka dia telah kafir dan keluar dari agama Islam walaupun dia bukan seorang pelaku zina. Hanya sekedar dia meyakini bahwa zina itu adalah perbuatan yang halal, walaupun dia tidak melakukan perbuatan zina, maka para ulama sepakat dia keluar dari agama Islam. Kalau memang dia adalah orang-orang yang memang mengetahui perbuatan tersebut secara agama adalah hal yang diharamkan. Nah, jika demikian hukum dari para ulama terhadap siapapun yang menghalalkan zina, padahal dia sebenarnya adalah hubungan normal antara lelaki dan wanita, namun tidak sesuai dengan aturan syariat Islam dalam hal ini, lalu bagaimana lagi dengan kalangan yang berusaha menghalalkan praktik homoseksual ataukah praktik lesbian, pernikahan sejenis antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka bagaimana lagi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Namun Allah Ta'ala alam bisawab. Tentang kisah Nabi Lut alaihi salam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya di banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surat Al-A'raf, di dalam surat Hud, di dalam surat Al-Hijr, surat Al-Anbiya, surat Asy-Syu'ara, dan berbagai surat-surat lainnya di dalam Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan bahwa pentingnya bagi kaum muslimin untuk mempelajari kandungan dari kisah yang terdapat di dalam perjalanan hidup Nabi Lut alaihi salam. Disebutkan oleh para ulama bahwa secara nasab, Nabi Lut itu merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga Nabi Lut kita ketahui itu hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Hanya saja Nabi Lut alaihi salam ini diutus oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang berbeda. Bukan di lokasi dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Lut alaihi salam itu diberikan oleh Allah Ta'ala syariat tersendiri. Beliau tidak mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena memang demikianlah para nabi terdahulu. Mereka diutus oleh Allah Azza wa Jalla khusus kepada kaumnya. Baik. Nah, lokasi tempat Nabi Lut alaihi salam ini diutus disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran sebagai Al-Mu'tafikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qaumi Nuhi wa 'Adi wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyana wal mu'tafikati atathum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang sebelum mereka, yaitu kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Ibrahim alaihi salam, penduduk Madyan, dan negeri-negeri Al-Mu'tafikat, di mana telah datang kepada mereka rasul-rasul yang membawa keterangan yang nyata. Allah sama sekali tidak mendolimi mereka, tetapi merekalah yang mendolimi diri-diri mereka. Perhatikan bagaimana di dalam ayat ini disebut lokasi yang Nabi Lut alaihi salam diutus padanya sebagai mu'tafikat. Dan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. Allah menyatakan Fir'aun, orang-orang sebelumnya, dan penduduk negeri Al-Mu'tafikat telah datang membawa kesalahan yang besar.
Mu'tafikat, kata para ulama, maknanya adalah al-munqalibat, yaitu negeri-negeri yang terbalik. Ya. Kenapa dikatakan sebagai negeri yang terbalik? Karena nanti sebagaimana akan kita jelaskan bahwa tatkala Allah Azza wa Jalla menyiksa kaum Nabi Lut, menyiksa mereka kaum-kaum yang suka melakukan perbuatan LGBT, itu daerah mereka tinggal itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, lalu dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah daerah mereka tinggal itu dinamakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai al-mu'tafikat. Ya, sebagai daerah ataukah negeri yang dibalikkan. Nah, ternyata kaum Nabi Lut ini, selain mereka mendustakan tauhid yang disuruhkan oleh Nabi Lut alaihi salam, yang mana kita tahu bahwa tauhid adalah inti pokok ajaran setiap para nabi dan rasul yang Allah Ta'ala utus di atas muka bumi. Mereka itu juga dikenal dengan keburukan-keburukan yang lainnya. Di antara keburukannya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Allah Ta'ala berfirman, "A'innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Allah Ta'ala berfirman, pantaskah kalian itu mendatangi laki-laki? Pantaskah kalian memotong jalan dan mengerjakan kemungkaran-kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian? Perhatikan di dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 jenis kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Yang pertama, mereka itu ta'tunar rijal, melakukan praktik homoseksual. Kemudian yang kedua, mereka disebut oleh Allah Azza wa Jalla sebagai memotong jalan. Memotong jalan, sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya adalah mereka melakukan perampokan. Setiap musafir yang melewati daerah mereka, mereka tangkap, mereka rampok. Ya, kalau bahasa kita sekarang mereka begal. Serta mereka lampiaskan syahwat mereka kepada orang-orang yang lewat yang tadinya mereka telah tangkap. Sebagian lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan memutuskan jalan adalah mereka memutus keturunan. Karena mereka tidak mendatangi para wanita, tidak menggauli para wanita, mereka mencukupkan diri dengan melakukan praktik homoseksual. Tentunya ini adalah perbuatan yang bisa memutus keturunan. Kemudian yang ketiga yang Allah sebutkan dari kemungkaran yang mereka lakukan di dalam ayat ini adalah mereka melakukan kemungkaran di tempat-tempat perkumpulan mereka. Iya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kaum Nabi Lut adalah kaum yang pertama sekali melakukan praktik homoseksual di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-80 hingga 81, Allah Ta'ala mengatakan, "Waluton id qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahad minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun." Allah Ta'ala mengatakan, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kalian melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji itu, yang mana belum pernah seorang pun di dunia ini melakukannya sebelum kalian? Sesungguhnya kalian ini mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsu kalian, bukan mendatangi para wanita. Sungguh kalian ini adalah kaum yang benar-benar melampaui batas." Perhatikan bagaimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang pertama sekali dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Ya. Namun Nabi Lut alaihi salam terus mendakwahi mereka dengan penuh kesabaran, tanpa kenal lelah. Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, seiring berjalannya waktu, semakin tambah pula pengingkaran dan kesombongan mereka kepada Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qaumu Lutinil mursalin, id qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun, inni lakum rasulun amin, fattaqullaha wa ati'un. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun." Nabi Lut alaihi salam, Allah firmankan, kaum Lut telah mendustakan para rasul. Di mana ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang terpercaya yang diutus kepada kalian. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan taatlah kalian kepada aku. Aku sekali-kali tidak minta upah atas dakwahku ini kepada kalian.
karena upahku tidak lain hanyalah dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam. Mengapa kalian ini mendatangi kaum lelaki untuk melampiaskan syahwat kalian? Justru kalian meninggalkan istri-istri kalian yang memang telah Allah ciptakan untuk kalian. Sungguh kalian ini adalah kaum yang benar-benar keterlaluan. Mendengar dakwah Nabi Lut yang begitu lembutnya, yang begitu hikmahnya di dalam menasihati mereka, mereka pun menjawab, qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Qala inni li'amalikum minal qalin. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin. Thumma dammarnal akharin wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzirin. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Mendengar dakwah mereka, mendengar dakwah yang penuh kelembutan, yang penuh hikmah, yang disampaikan oleh Nabi Lut kepada mereka. Lihat apa jawaban mereka. Mereka mengatakan, qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Kalau engkau tidak berhenti dari mendakwahi kami, wahai Lut, maka kami akan benar-benar mengusir kamu. Begitulah sikap orang-orang yang zalim dari masa dahulu hingga hari ini. Selembut apapun dakwah, sehikmah apapun ajakan untuk mereka kembali ke agama yang benar, untuk kembali memurnikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tetap itu tidak bisa membuat hati mereka tergugah. Karena memang hati mereka itu telah dibekukan, dikunci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Lut alaihi salam pun mengatakan, sesungguhnya aku sangat membenci perbuatan kalian ini. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari perbuatan yang mereka kerjakan. Maka Allah mengatakan, kami pun menyelamatkan Nabi Lut alaihi salam beserta seluruh keluarganya, kecuali seorang perempuan yang tua, yaitu istri Nabi Lut. Yang dia itu termasuk dalam golongan orang-orang yang ditinggalkan, ya, bakalan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kami binasakan yang lain dan kami hujani mereka dengan batu. Maka alangkah buruknya hujan yang menimpa orang yang telah diberikan peringatan tersebut. Sesungguhnya di dalam hal itu benar-benar terdapat bukti yang nyata dari Allah Azza wa Jalla. Dan kebanyakan mereka tetap saja tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firmankan, kadzabat qaumu Lutim bin nuzur. Sungguh kaum Lut itu telah mendustakan peringatan tersebut. Di dalam ayat yang lain Allah juga firmankan, walaqad anzarahum batasyatana fatamaru bin nuzur. Dan sungguh dia Nabi Lut alaihi salam telah memperingatkan mereka akan hukuman Allah Azza wa Jalla, tetapi mereka masih saja meragukan peringatan tersebut. Ya. Dan tidak hanya mereka mendustakan Nabi Lut alaihi salam, bahkan mereka hendak mengusir Nabi Lut. Lihat bagaimana kezaliman dan kekejian yang dilakukan oleh mereka. Mereka tidak hanya mendustakan Nabi Lut, tapi mereka hendak mengusir Nabi Lut. Allah Ta'ala berfirman, فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Allah Ta'ala berfirman, ketika Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi mereka, mengajak mereka kembali ke jalan yang lurus, kembali ke fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan mereka di atasnya. Apa kata mereka? Mereka tidaklah memberikan jawaban kecuali hanyalah seruan dengan mereka mengatakan, akhriju ala Lut, usirlah Lut beserta keluarganya dari negeri kalian ini. Innahum unasun yatatahharun, karena mereka itu adalah orang-orang yang sok suci. Subhanallah. Perhatikan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Apa dosa yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihi salam sehingga kaumnya ingin mengusirnya? Kesalahan beliau hanyalah menolak untuk ikut serta dengan praktek homoseksual seperti yang mereka lakukan. Ya. Ini menunjukkan bahwa fitrah kaum Nabi Lut itu telah terbalik. Bahwa mereka sebenarnya mengakui homoseksual itu sebagai perbuatan yang kotor, perbuatan yang menjijikkan, perbuatan yang najis. Ya. Dan mereka juga sebenarnya meyakini bahwa Nabi Lut hanyalah menyeru mereka untuk kembali kepada fitrah manusia yang suci. Tetapi demikianlah dahsyatnya jeratan-jeratan iblis dan bala tentaranya terhadap mereka. Sehingga mampu menampilkan suatu perbuatan yang demikian menjijikkan, perbuatan yang demikian menghinakan sebagai keindahan bagi orang-orang yang tertipu olehnya. Dan sebaliknya,
kesucian ditampakkan oleh iblis sebagai keanehan dan kesoksucian di mata mereka. Bahkan kaum Nabi Lut, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, itu tidak berhenti sampai pada niat pengusiran. Melainkan mereka juga melanjutkan sikap angkuh mereka dengan menantang Nabi Lut agar segera menurunkan siksaan atas mereka. Subhanallah. Lihat bagaimana keburukan-keburukan itu akan menggiring mereka terus berada di dalam kekufuran. Yang tadinya mereka hanya melakukan perbuatan LGBT, yang mereka anggap itu adalah sebagai perbuatan yang baik. Tatkala datang Nabi Lut alaihi salam mendakwahi mereka untuk kembali ke fitrah yang suci, apa yang dilakukan oleh mereka? Apakah mereka justru menerima? Atau sebaliknya mereka berusaha untuk mencari pembenaran? Mereka justru berusaha untuk mencari pembenaran. Bahkan perbuatan tersebut menggiring mereka kepada kekufuran yang lebih dahsyat. Mereka menantang agar Nabi Lut alaihi salam itu menurunkan siksaan atas mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillah in kunta minas shadiqin." Tidaklah jawaban kaumnya yang mereka balas kepada Nabi Lut, kecuali mereka mengatakan, datangkanlah kepada kami adab Allah, kalau sekiranya engkau ini adalah termasuk orang-orang yang benar. Maka inilah awal kesudahan dihancurkannya kaum Nabi Lut alaihi salam. Ya, kisah siksa yang membinasakan kaum Nabi Lut itu disebutkan di dalam Al-Quran itu diawali dengan kunjungan para malaikat pembawa adab yang mereka singgah ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan kabar gembira bahwa istri Nabi Ibrahim, Sarah, itu akan melahirkan seorang anak yang alim. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ad-Dzariyat. Allah Taala berfirman, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin." Allah menyatakan, sudahkah sampai kepada engkau wahai Nabi Muhammad kisah tentang tamu Nabi Ibrahim, yaitu para malaikat-malaikat yang dimuliakan. Jadi tamu-tamu yang dimaksud di dalam ayat ini adalah para malaikat yang menjelma dalam bentuk lelaki yang sangat tampan. Tujuan utama para malaikat ini datang adalah kaum Nabi Lut untuk menurunkan siksa bagi pelaku homoseksual tadi. Akan tetapi sebelum mereka sampai ke kaumnya Nabi Lut, mereka terlebih dahulu singgah di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan di kelanjutan ayatnya, "Iddaqalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun." Ingatlah ketika tamu-tamu tersebut hendak masuk menjumpai Nabi Ibrahim. Mereka pun mengucapkan salaman. Ya, semoga keselamatan tercurahkan atas engkau. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun menjawab, "Salamun qaumun munkarun." Begitu juga salam tercurahkan atas kalian wahai para tamu, orang-orang yang belum dikenal. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali memang tidak menyadari bahwa tamu-tamu itu adalah para malaikat. Beliau heran karena para tamu tersebut bukan merupakan penghuni negerinya. Dan beliau juga tidak mengetahui asal daerah mereka. Terlebih lagi tamu tersebut mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim ketika hendak memasuki rumah Nabi Ibrahim. Yang mana ini bukanlah kebiasaan kaum Nabi Ibrahim ataukah penduduk setempat di zaman tersebut. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang berhati mulia, yang dermawan. Siapapun tamu yang mengunjungi beliau, pasti beliau akan benar-benar memuliakannya. Sekalipun itu belum pernah beliau kenal. Masya Allah. Ini akhlak yang sangat luar biasa, yang tercerminkan dari seorang Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Pemuliaan ini terlihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, itu terlihat dari bagaimana jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau spontan mengucapkan balas balik salam kepada tamu tersebut. Walaupun tamu tersebut itu tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, berbeda dengan kita terkadang ya, kalau ada orang-orang yang mengucapkan salam kepada kita, kita justru merasa aneh. Itu siapa ya? Kok dia mengucapkan salam kepada saya? Tidak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala orang tersebut hendak masuk dan mengucapkan salam, maka spontan Nabi Ibrahim alaihissalam langsung menjawab salam kepada mereka. Bahkan para ulama menyebutkan konteks salam Nabi Ibrahim itu jauh lebih baik daripada konteks salamnya para malaikat yang mereka ucapkan kepada Nabi Ibrahim. Karena konteks salamnya para malaikat tersebut adalah salaman. Yang salaman di sini nanti secara ilmu bahasa Arab di-i'rab sebagai maf'ul mutlak, yang artinya usallim atau nusallimu salaman, yang artinya berbentuk doa. Adapun salam yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ini kedudukannya di dalam ilmu bahasa Arab, dia sebagai khobar. Ya, bentuknya pemberitahuan.
konteks salam yang diucapkan oleh para malaikat adalah doa, sementara konteks salam yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim adalah pengkhobaran. Jadi kalau mereka hanya sekedar mendoakan, kalau Nabi Ibrahim seakan-akan sudah mengatakan, kalian juga telah diliputi oleh keselamatan dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian sisi yang kedua, yang menampakkan kepada kita bagaimana pemuliaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau, Allah katakan, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun diam-diam pergi menemui keluarganya, yaitu Sarah. Kemudian tidak berapa lama dibawanya lah daging anak sapi yang gemuk yang sudah dibakar. Ini adalah wujud pemuliaan tamu berikutnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Di mana tindakan Nabi Ibrahim yang secara sembunyi-sembunyi mempersiapkan jamuan untuk para tamunya. Menunjukkan beliau itu memang benar-benar ingin memuliakan mereka tanpa menyinggung perasaan mereka. Adapun kalau sekiranya tuan rumah dia menyebutkan kepada tamunya apa yang akan dia hidangkan atau menawari mereka untuk memilih, maka bisa jadi tamunya akan merasa sungkan untuk memilih, ya kan? Atau bisa jadi tamunya nanti akan menolak. Ya. Jadi adabnya ketika kita ingin menyiapkan hidangan kepada tamu kita, langsung saja hidangkan. Tidak perlu kita tanya mau makan apa, udah makan belum, sudah minum belum. Ya pastinya orang akan menjawab, sudah, kata mereka. Karena mereka segan. Nanti terkesan mereka seakan-akan datang ke rumah kita bertamu memang untuk minta makan, memang untuk minta minum. Jadi kita sebagai tuan rumah hendaknya benar-benar paham. Etikanya adalah kita yang langsung tawarkan kepada mereka. Ya, kita langsung suguhkan kepada mereka tanpa perlu kita tanya, udah minum belum, sudah makan belum, mau makan apa. Ya, perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau diam-diam pergi menjumpai kaumnya dan beliau datang tiba-tiba membawa anak sapi yang gemuk yang sudah dibakar. Subhanallah, ini terlihat juga bagaimana keseriusan Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam memuliakan tamunya. Bahwa yang beliau bawa itu bukanlah telur dadar atau goreng pisang atau teh manis, sekedar teh manis. Subhanallah. Beliau nggak tanggung-tanggung menjamu tamunya. Padahal tamunya tersebut belum dikenal oleh Nabi Ibrahim sebelumnya. Itu pertama sekali datang, berjumpa dan bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat apa yang disuguhkan oleh Nabi Ibrahim. Faja'a bi'ijlin samin. Beliau datang membawa daging anak sapi yang gemuk. Anak sapi yang gemuk. Subhanallah. Jadi memang disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi Ibrahim yang terbiasa memuliakan tamu. Sehingga beliau selalu menyiapkan sapi-sapi khusus jamuan. Ini adalah akhlak yang hendaknya kita tiru dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu dihidangkanlah makanan tersebut kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ya. Karena memang tamu ini adalah para malaikat. Dan diantara sifat malaikat mereka nggak butuh kepada makan dan minum. Sehingga hal tersebut membuat Nabi Ibrahim alaihissalam heran. Seraya beliau mengatakan, ala ta'kulun. Mengapa kalian ini tidak makan? Ya. Mengapa kalian ini tidak makan? Subhanallah. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, terlihat di sini bentuk pemuliaan Nabi Ibrahim alaihi salam berikutnya, yaitu beliau menghidangkan jamuan secara langsung di hadapan mereka demi menghilangkan rasa sungkan mereka. Ya, beda halnya kalau nanti mungkin kita hidangkan di dapur atau di ruang makan, kemudian kita ajak mereka jalan untuk datang ke situ. Ya mungkin mereka akan segan, ya nggak apa-apa di sini aja gitu. Tapi lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau bakar itu anak sapi, beliau langsung bawa di hadapan mereka untuk menghilangkan rasa sungkan mereka. Nah, walau sudah demikian sempurna usaha Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memuliakan tamu-tamunya, ternyata tangan mereka sama sekali tidak memegang jamuan yang telah dipersiapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga disebutkan hal ini memancing rasa takut, yang menimbulkan rasa takut dan rasa heran pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena pasalnya memang beliau tidak pernah melihat sikap seperti itu dari manusia lainnya. Ya, biasanya pada umum manusia itu ketika sudah dihidangkan, apalagi yang dihidangkan itu adalah anak sapi, apalagi yang datang itulah seorang musafir yang bukan penduduk negeri tersebut, yang mungkin saja mereka telah melakukan perjalanan yang jauh. Ya, namanya orang yang musafir itu pasti lelah, lapar, tapi mereka tidak makan. Subhanallah.
Maka Allah Ta'ala firmankan, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaih nakirahum wa aujasa minhum khifatan qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin lut. Maka ketika dilihatnya tangan mereka, tangan para malaikat itu tidak menjamah, tidak memegang makanan yang dipersiapkan Nabi Ibrahim sedikit pun, maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun curiga kepada mereka dan Nabi Ibrahim mulai takut. Maka melihat reaksi Nabi Ibrahim yang sudah mulai takut, para tamu tersebut pun berkata, la takhaf, janganlah engkau takut, inna ursilna ila qaumi Lut, sesungguhnya kami ini diutus kepada kaum Lut. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, fa'aujasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun merasa takut dengan mereka. Lalu mereka pun mengatakan, janganlah kalian takut, jangan kamu takut, karena kami datang ke sini memberikan kabar gembira kepadanya, kepada Sarah maksudnya, bahwa dia itu akan mendapatkan seorang anak yang alim. Kemudian istri Nabi Ibrahim alaihi salam pun datang seraya tercengang, lalu menepuk wajahnya seraya mengatakan, aku ini adalah seorang perempuan tua yang mandul. Jadi disebutkan, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ketika itu Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihi salam, itu juga ikut membantu Nabi Ibrahim di dalam menjamu tamu mereka. Tatkala Nabi Ibrahim merasakan sesuatu yang aneh, tentunya Sarah pun ikut merasakan hal yang sama. Nah, barulah dia merasa tenang setelah para tamu tersebut mengabarkan bahwa mereka itu adalah para malaikat yang Allah Ta'ala utus. Hanya saja, Sarah terkejut mendengar kabar dirinya juga akan melahirkan. Ya. Hingga beliau menepuk wajahnya sendiri. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah hal yang sangat dimaklumi ya. Karena Sarah memang sudah mengetahui bahwa dirinya adalah wanita yang mandul. Disebutkan pada waktu itu usia Sarah 99 tahun. Normalnya seorang wanita berusia 99 tahun itu sudah terlalu jauh memasuki masa menopause. Iya kan? Apalagi memang pada awalnya Sarah adalah seorang wanita yang mandul. Ya, sehingga kekagetan Sarah ini memang sangat-sangat dimaklumi. Ya, bahkan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan istrinya berdiri di balik tirai. Lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan seorang anak, itulah Ishaq, dan dari Ishaq nanti akan lahir putranya Yaqub alaihi salam. Dan ayat ini juga sekaligus sebagai dalil bahwa seorang wanita itu lebih sulit untuk menahan diri dan emosinya ketika mendapatkan sesuatu. Baik itu sesuatu yang menggembirakan ataukah sesuatu yang menyedihkan. Biasanya mereka akan menampakkan seketika ekspresi tertentu. Entah itu dengan suara, dengan perbuatan, dengan tangan, ataukah hal yang lain dengannya. Tanpa mereka mampu untuk menyembunyikan. Berbeda dengan kaum lelaki. Nabi Ibrahim alaihi salam tentu tidak kalah gembira ketika mendengar kabar ini bahwa dia akan memiliki anak. Namun beliau mampu bersikap tenang dan mengontrol luapan kebahagiaannya. Adapun Sarah, beliau tidak berhasil membendung luapan kebahagiaan tersebut sehingga akhirnya dia berteriak sembari menepuk-nepuk wajahnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Sampai-sampai Sarah mengatakan, sungguh ajaib. Apakah aku ini akan melahirkan? Padahal aku adalah seorang perempuan yang tua dan suamiku pun sudah dalam keadaan sudah tua. Dan sungguh ini adalah benar-benar sesuatu yang menakjubkan. Jadi Sarah sama sekali sini bukanlah meragukan kekuasaan Allah. Tapi pertanyaan ini merupakan wujud rasa heran yang wajar. Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Maka para malaikat tersebut pun mengatakan, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu majidun hamid. Innahu hamidum majid. Para malaikat tersebut pun mengatakan, mengapa kalian merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan keberkahan yang dicurahkan atas kalian. Wahai penghuni rumah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha terpuji lagi maha pengasih. Baik. Nah, tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam mengetahui bahwa tamu-tamu yang datang kepadanya adalah para malaikat, beliau pun merasa bahwa mereka datang bukan hanya sekedar dalam rangka memberikan kabar gembira yang baru saja beliau terima.
Melainkan tentu ada urusan lainnya yang lebih penting dari hal itu. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam pun berinisiatif untuk menanyakan hal tersebut kepada para malaikat tadi. Beliau mengatakan, "Fama khotbukum ayyuhal mursalun." Nabi Ibrahim mengatakan, "Apakah urusanmu yang lebih penting selain itu, wahai para utusan?" Maka para malaikat tersebut pun menjawab, "Inna ursilna ila qaumin mujrimin linursil alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin." Mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini diutus kepada kaum yang berdosa, kepada kaum yang pendosa, yaitu kaumnya Nabi Lut, agar kami menghujani mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras yang ditandai dari Allah Azza wa Jal untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas tersebut. Di dalam hal ini para ulama berselisih. Apa maksud batu-batuan yang sudah bertanda? Sebagian ulama, ada mereka yang berpendapat bahwa yang dimaksud bebatuan yang bertanda adalah bebatuan tersebut memiliki ciri khusus, berbeda dengan batu-batu dari yang ada di dunia. Sebagian ulama lainnya yang berpendapat bahwa setiap batu itu telah diberikan tanda oleh Allah, berupa nama dari kaum Nabi Lut. Iya. Setiap batu yang akan dilempari ke mereka itu sudah diberikan tanda nama-nama mereka. Sehingga tatkala dilempar, batu itu akan mengejar orang yang namanya sudah tertulis di batu tersebut. Sebagian para ulama menyatakan demikian. Nah, setelah mengetahui tujuan utama kedatangan para malaikat tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdialog dengan mereka perihal kesudahan kaum Nabi Lut. Allah Ta'ala berfirman, "Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw' wa ja'atuhul busyra yujadiluna fi qaumi Lut." Allah menyatakan, maka tatkala rasa takut telah hilang dari Nabi Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun berdialog dengan malaikat tersebut tentang kaum Nabi Lut. Nah, dialog tersebut Allah Subhanahu wa taala perjelas di dalam ayat yang lainnya. Allah Ta'ala mengatakan, "Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah. Inna ahlaha kanu zalimin." Dan tatkala utusan kami, yaitu para malaikat, telah datang kepada Nabi Ibrahim membawa kabar gembira, mereka menyatakan sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri ini, penduduk negeri Sodom. Nama tempatnya adalah Sodom. Makanya perbuatan tersebut sampai sekarang dikenal sebagai perbuatan sodomi. Itu diambil dari nama kampung yang Nabi Lut alaihissalam berada padanya, di mana penduduk kaum tersebut adalah orang-orang yang zalim. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengatakan, "Qala inna fiha Luton, qalu nahnu a'lamu biman fiha, lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kana minal ghabirin." Lalu Nabi Ibrahim pun mengatakan ketika mendengar bahwa para malaikat itu akan membinasakan kampung tempat kaum Nabi Lut, Nabi Ibrahim alaihissalam secara spontan bangkit kepedulian beliau terhadap keponakannya Nabi Lut alaihissalam. Sehingga beliau mengatakan, tapi kan di kampung itu ada Nabi Lut. Maka para malaikat mengatakan, sesungguhnya kami yang lebih mengetahui. Kami akan menyelamatkan dia dengan keluarganya, kecuali istrinya. Karena istrinya itu termasuk orang-orang yang akan tertinggal. Termasuk orang-orang yang akan dibinasakan. Maka para malaikat pun setelah mendengar keheranan Nabi Ibrahim, mereka pun mengatakan, "Ya Ibrahim, a'rid an hadza innahu qad jaa amru rabbik innahum atihim adzabun ghairu mardud." Mereka mengatakan, "Wahai Ibrahim, tinggalkanlah pertanyaan tentang ini." Artinya, jangan disinggung lagi. Sesungguhnya telah datang ketetapan dari Allah, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak lagi. Nah, seusai berkunjung dari kediaman Nabi Ibrahim, maka para malaikat pun melanjutkan perjalanan menuju kediaman Nabi Lut alaihissalam. Dan disebutkan jarak antara kampungnya Nabi Lut dengan kampung Nabi Ibrahim itu tidak jauh. Baik, nah sesampainya para malaikat tersebut di rumah Nabi Lut alaihissalam, melihat tamu yang begitu tampannya, timbullah rasa khawatir pada diri Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'at rusulana Luta si'a bihim wa dhaqa bihim dzar'a wa qala hadza yaumun 'asib." Tatkala para malaikat tersebut datang, yang Nabi Lut alaihissalam belum mengetahui bahwa tamu yang datang ke rumah beliau itu adalah para malaikat yang begitu tampannya. Allah katakan, dan tatkala utusan-utusan kami itu datang menemui Lut, dia pun merasa khawatir dan keberatan akan kedatangan mereka. Bukan karena Nabi Lut alaihissalam tidak suka kedatangan tamu. Karena Nabi Lut tahu
kebiasaan kaumnya pantang melihat lelaki yang tampan. Subhanallah. Sehingga beliau mengatakan ini adalah sungguh hari yang sangat berat. Ya. Wajar saja Nabi Lut alaihi salam itu merasa khawatir akan keselamatan tamunya. Mengingat paras mereka yang sangat tampan dan faktanya bahwa seluruh kaumnya adalah pelaku homoseksual. Kecuali beliau dan putrinya saja. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, "Fama wajadna fiha ghayra baiti minal muslimin." Dan kami tidak mendapati di negeri itu sebuah kecuali rumah dari orang-orang yang berserah diri. Ya, terlebih lagi beliau sama sekali tidak mengetahui bahwa para tamu tersebut adalah para malaikat. Nah, di sini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jika kita perhatikan skenario ini, akan tampak bagi kita bahwa Allah Azza wa Jalla hendak mengadab kaum Nabi Lut ketika mereka berada di puncak syahwat mereka. Subhanallah. Jadi lihat bagaimana dahsyatnya siksaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum Lut. Allah ingin mengadab mereka di puncak syahwat yang mereka rasakan. Di mana Allah mengutus kepada mereka terlebih dahulu para malaikat yang berparas tampan. Sehingga itu membuat syahwat mereka menggebu-gebu. Dan di saat itulah nanti Allah Ta'ala hancurkan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala telah hancurkan Fir'aun. Di saat kebanggaan, kesombongannya itu berada di puncaknya. Dan ini yang kita khawatirkan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Tatkala maksiat demi maksiat yang kita kerjakan tak kunjung mendapatkan teguran dari Allah. Tatkala dosa yang masih saja kita kerjakan tak kunjung mendapatkan teguran dari Allah. Kita khawatir Allah Azza wa Jalla ingin mengadab kita iyadan billah. Tatkala kita berada di puncak kesenangan dari syahwat yang kita kerjakan di dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nah, selain mengkhawatirkan tentang tamunya yang akan menjadi korban homoseksual dari kaumnya, Nabi Lut ini juga mengkhawatirkan tentang istrinya. Karena istrinya ini adalah orang yang suka berkhianat. Ya. Beliau khawatir istrinya diam-diam pergi dan memberitahukan kepada kaumnya bahwa di rumah Nabi Lut itu datang para tamu, para lelaki-lelaki yang tampan. Dan benar saja apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut alaihi salam itu terjadi. Subhanallah. Allah Ta'ala sebutkan, "Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi min qablu kanu ya'maluna sayyi'at." Kaumnya pun bergegas menuju kediamannya. Dan memang sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Ya, dan di dalam ayat yang lain Allah katakan, "Waja'a ahlul madinati yastabshirun." Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut penuh dengan kegembiraan karena kedatangan tamu-tamu tersebut. Jadi mereka datang bergegas. Mereka ketika mendengar pensifatan tamu yang datang ke rumah Nabi Lut, mereka benar-benar memuncak syahwatnya. Subhanallah. Sehingga melihat tingkah dari kaumnya tersebut, Nabi Lut alaihi salam pun berusaha untuk menghalangi mereka. Ya. Sehingga Nabi Lut mengatakan dan kembali mengingatkan mereka, "Ya qaumi haula'i banati hunna athhar lakum. Fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid." Nabi Lut mengatakan, "Wahai kaumku, ini anak-anak perempuanku yang lebih suci bagi kalian. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan jangan kalian permalukan aku di hadapan tamu-tamuku." Ya, tidakkah ada di antara kalian orang-orang yang waras? Disebutkan oleh para ulama, maksudnya banati itu adalah keumuman para wanita yang hidup di masa itu. Karena para nabi itu adalah bagaikan ayah dibandingkan umat-umatnya. Iya. Tetapi tetap saja mereka membantah, mereka mengatakan, "Laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid." Mereka mengatakan, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa kami ini tidak menginginkan anak-anak perempuanmu, wahai Lut. Dan sungguh engkau itu telah mengetahui sebenarnya apa yang kami inginkan. Mereka tetap bersikuku ingin melakukan perbuatan tersebut. Subhanallah. Tidak lagi sembunyi-sembunyi mereka di dalam mengerjakannya. Sudah terang-terangan. Sudah hilang rasa malu. Dan itu yang kita saksikan hari ini. Di mana orang-orang pada hari ini telah hilang rasa malunya dari perbuatan yang keji dan menjijikkan ini. Bahkan dengan terang-terangan mereka publish itu kekejian dan kehinaan yang mereka kerjakan. Ya. Baik, kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan kelanjutannya bahwa pada akhirnya kaumnya pun pulang, tidak jadi menyodomi tamu-tamu Nabi Lut pada hari itu. Tetapi mereka menjanjikan bahwa mereka besok akan datang. Harus diserahkan besoknya. Sehingga itu membuat Nabi Lut alaihi salam pun galau. Iya. Membuat mereka galau.
Maka di kondisi genting demikian, para malaikat tersebut pun mengatakan kepada Nabi Lut. Mereka mengatakan, qalu ya Lut, inna rusulu rabbik lan yasilu ilaika fa'asri bi ahlik bi qit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuna ma asabahum inna mau'idahumus subuh alaysa subuhu biqarib. Allah mengatakan, wahai Lut, tatkala Nabi Lut sudah benar-benar khawatir tamunya itu bakalan disodomi oleh kaumnya, mereka pun mengatakan, wahai Lut, sesungguhnya kami ini adalah utusan dari Tuhanmu. Mereka itu tidak akan dapat mengganggu engkau. Maka pergilah engkau berserta keluargamu di akhir malam. Dan jangan seorang pun di antara kalian yang menoleh ke belakang, kecuali nanti istri kamu. Karena istrimu akan ditimpa adab yang menimpa mereka, dan sesungguhnya saat jatuhnya adab tersebut, mereka itu di waktu subuh. Dan bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Jadi di sini terlihat bagaimana para malaikat tersebut berusaha untuk menenangkan Nabi Lut alaihi salam. Mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah Rasul Allah, utusan Allah yang memang Allah Ta'ala tugaskan untuk menimpakan adab kepada mereka. Mendengar hal tersebut, Nabi Lut alaihi salam pun bergembira. Spontan hilang kekhawatiran dan rasa takut yang ada di diri Nabi Lut alaihi salam. Sehingga para malaikat tersebut pun memerintahkan Nabi Lut alaihi salam untuk bergegas pergi karena sebentar lagi waktu subuh itu akan datang. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Allah mengatakan, maka tatkala adab kami itu datang, kami jadikan negeri kaum Nabi Lut, atasnya itu ke bawah, bawahnya ke atas, dibalikkan oleh Allah. Subhanallah. Kemudian kami hujani mereka habis-habisan dengan batu yang terbakar. Inilah adab Allah Azza wa Jalla yang cukup menyedihkan, yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut. Di mana di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan batu yang menghujani mereka itu adalah batu yang panas. Allah mengatakan musawwamatan inda rabbika wa ma hiya minadh-dhalimina bil ba'id. Allah menyatakan, dan batu yang menimpa mereka, yang dilemparkan kepada mereka adalah batu yang telah diberikan tanda oleh Allah Azza wa Jalla. Dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Telah kita sebutkan tadi makna batu yang diberi tanda. Sebagian para ulama mengatakan bahwa batu itu memang telah tertulis nama kaum Nabi Lut yang akan dibinasakan. Sehingga tatkala batu itu dilemparkan, batu itu hanya mengenai dan akan mengejar orang yang namanya telah tertulis di batu tersebut. Iya. Di dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Maka kami jadikan bagian atas kota tersebut itu terbalik ke bawah. Lalu kami hujani mereka dengan batu yang terbuat dari tanah yang keras. Siksaan ini turun kepada mereka di waktu pagi. Subhanallah. Nah, tatkala Nabi Lut alaihi salam selamat pergi meninggalkan kaumnya disertai dengan anak-anak beliau dan orang-orang yang beriman bersama beliau, ternyata benar seperti yang dikhabarkan oleh para malaikat tersebut. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berpaling kecuali istri Nabi Lut. Nah, tatkala istri Nabi Lut berpaling dan melihat penduduk kaumnya sedang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, dia pun kasihan dan dia kembali untuk menolong penghuni kaum tersebut, sehingga istri Nabi Lut alaihi salam pun ikut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memberikan pelajaran kepada kita kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, bahwa perbuatan keji tersebut adalah perbuatan yang benar-benar mampu mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Iya, jangan sampai ada sebagian dari kita dengan lantang mengatakan kalau memang itu perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau memang benar perbuatan homoseksual itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa Allah Ta'ala tidak menurunkan adab? Subhanallah. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, bahwa adab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mesti di dunia. Justru adab yang hakiki adalah adab akhirat. Seandainya inilah barometer mereka di dalam menentukan keharaman sesuatu, maka betapa banyak perbuatan-perbuatan yang diharamkan di dalam agama kita yang belum langsung diberikan adab oleh Allah. Lihat bagaimana perbuatan zina yang begitu banyak merebak, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, pencurian, penipuan, dan sekian banyak perkara-perkara kemaksiatan lainnya yang belum turun adab dari Allah Azza wa Jalla kepada para pelakunya. Lantas apakah itu kemudian menjadi dalil akan halalnya perbuatan tersebut?
Tidak cukupkah bagi kita ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala kisahkan kepada kita bagaimana kesudahan mereka, yang mereka dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara yang cukup mengenaskan. Tidakkah itu sepantasnya membuat kita khawatir akan perbuatan tersebut? Kemudian juga dari kisah ini, para ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama yang lainnya, mereka berdalilkan dengan siksa yang membinasakan kaum Lut, di mana mereka berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku praktek homoseksual di dalam agama Islam adalah layaknya adab yang membinasakan kaum Nabi Lut alaihissalam, di mana mereka diangkat ke tempat yang tinggi, lalu dijatuhkan, kemudian setelah itu dilempari dengan batu-batu kerikil sampai mati. Ya, walaupun di dalam hal ini memang terjadi perselisihan para ulama tentang bagaimana cara menghukum pelaku praktek homoseksual, baik itu yang sudah menikah ataukah yang belum menikah. Namun pendapat yang terkuat dalam masalah ini adalah bahwa hukuman bagi para pelaku homoseksual adalah dibunuh tanpa ada cara tertentu, baik itu yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Adapun kalau sekiranya salah satu dari dua pihak itu yang dipaksa, maka hanya yang memaksa yang dibunuh, adapun yang dipaksa maka dia tidaklah dihukum. Dalilnya adalah Rasul alaihi salatu wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Nabi mengatakan, barang siapa yang mendapati perbuatan sebagaimana perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu perbuatan homoseksual, LGBT, maka bunuhlah yang melakukan perbuatan tersebut dan yang diperlakukan dengan perbuatan tersebut. Tentunya jika keduanya melakukannya dengan ridho. Maka ini pendapat yang benar dari pendapat para ulama bahwa pelaku LGBT di dalam agama Islam itu adalah dibunuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, serta memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Saya akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.